Ragam media dan jenis tanaman aquaponik. Bagian ke-11 dari serial video book aquaponik karya Is Juliadi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Sebelumnya telah kita bahas tentang kreativitas dalam mengkombinasikan beberapa sistem atau bahkan menemukan sistem baru bukanlah suatu hal yang tabu. Penggunaan alat-alat sederhana seperti bell siphon, vertical siphon, solenoid valve, dan electrical timer perlu dan sangat membantu. Secara garis besar, sistem hidroponik selain dapat dibedakan menjadi sistem aktif dan pasif, juga bisa dikategorikan yang menggunakan media dan tanpa media. Sistem aktif biasanya menggunakan pompa untuk mengalirkan larutan nutrisi. Dengan aliran ini diharapkan kebutuhan oksigen juga terpenuhi. Sistem pasif bekerja tanpa menggunakan pompa. Pada bagian ini kita akan pelajari apa saja ragam media tanam yang bisa kita terapkan dan jenis-jenis tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan dalam sistem aquaponik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Agustus 2021. Yang pertama akan kita bahas mengenai media tanam hidroponik. Dari bab sebelumnya, kita ketahui bahwa sistem hidroponik ini ada yang menggunakan media tanam dan ada yang tanpa media. Di alam, fungsi media dalam hal ini tanah, selain berfungsi sebagai tempat akar berpegangan sehingga tanaman bisa berdiri tegak, juga berfungsi sebagai tempat tandon air sekaligus merupakan sumber nutrisi mineral yang sangat diperlukan oleh tanaman. Pada sistem hidroponik yang menggunakan media tanam, dikenal beberapa macam jenis media, baik yang alamiah maupun yang sudah mengalami pemrosesan ataupun sintetis. Berikut ini akan kita bahas beberapa jenis media yang sering digunakan. A. Pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil adalah bahan alamiah yang paling mudah didapat dan sudah terbukti berhasil untuk media tanam hidroponik. Kerikil adalah pasir yang berukuran besar sebetulnya. Pasir yang dipakai sebaiknya pasir kali, karena pasir pantai banyak mengandung garam dan kalsium yang akan menimbulkan masalah pada sistem hidroponik. Pemakaian bisa pasir saja atau kerikil saja, bisa juga dicampur. Pasir dan kerikil bersifat porus dan permeable, artinya mempunyai rongga-rongga yang saling berhubungan di antara butir-butirnya, sehingga meloloskan air. Sebagai media tanam, sifat-sifat ini memadai untuk kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan akar, yaitu selain cukup merembaskan air, juga cukup oksigen. Kerikil cocok untuk sistem pasang surut atau IFT, karena lebih cepat kering. Kelemahan kerikil relatif lebih berat sehingga seringkali merepotkan. B. Serbuk gergaji dan sekam padi. Walaupun murah karena merupakan limbah, sebagai media tanam serbuk gergaji dan sekam padi ini dianggap kurang bagus jika dipakai langsung. Komponen kimianya sangat bervariasi tergantung dari jenis kayu atau tumbuh-tumbuhannya. Karena itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan tanaman. Sifatnya yang bisa membusuk dan terurai seringkali merupakan lahan subur bagi tumbuhnya jamur dan bakteri, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan tanaman. Untuk mengatasi hal ini, biasanya serbuk gergaji ataupun sekam padi dibuat arang terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Sebagai media tanam hidroponik, arang, serbuk gergaji, dan sekam padi mempunyai sifat hampir sama dengan pasir, tetapi lebih ringan dan sudah steril dari hama dan penyakit.
C. Sabut kelapa. Sabut kelapa adalah bahan yang murni organik karena kandungan ligninnya mencapai sekitar 45%, menyebabkan bahan ini tahan dipakai berulang kali sampai 4 tahun sebelum terjadi pelapukan dan berurai. Sebagai media tanam, bahan ini mempunyai banyak kelebihan, antara lain mampu menyimpan air sampai 9 kali dari beratnya. Tapi juga banyak mengandung udara karena sangat porus sehingga kebutuhan oksigen yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan akar terpenuhi. Selain porositasnya, permeabilitasnya pun tinggi. Karena itu, sifatnya selain mudah menyerap, juga mudah melepaskan larutan nutrisi pada waktu diperlukan. Sebagai media tanam, sabut kelapa dipasarkan dalam beberapa bentuk, antara lain cocoa dust dan cocoa peat yang berupa serbuk, baik yang terurai maupun yang sudah dipres berupa balok-balok. Cocoa husk chips berupa potongan-potongan sebesar ujung jari, dan cocoa fiber berupa serabut. Ada yang potongan pendek 2-3 cm dan ada yang potongan panjang 10-20 cm. Bahkan ada yang sudah dicetak berupa pot. D. Pelet lempung. Bahan yang merupakan hasil kerajinan ini sangat baik sebagai media tanam hidroponik. Cara pembuatannya adalah dengan membakar pelet atau potongan-potongan atau butiran sebesar ujung kelingking yang terbuat dari lempung, mirip dengan cara pembuatan genting atau batu bata. Karena proses pembakaran menyebabkan terbentuknya pori-pori halus pada butirannya sehingga bahan ini cukup ringan. Pelet lempung bagus untuk media tanam sistem pasang surut atau IFT karena bahan ini bersifat kurang menahan air sehingga memerlukan penyiraman yang agak sering agar akar tanaman tidak kekeringan. E. Rockwool. Rockwool dibuat dengan cara melelehkan campuran sejenis batuan dengan pasir, kemudian disemburkan dengan putaran sehingga terbentuk serat-serat dengan berbagai variasi ukuran. Di pasaran dijumpai dalam bentuk balok-balok dengan berbagai ukuran yang sangat praktis. Bahan ini mempunyai sifat-sifat yang mendukung kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan akar tanaman dengan sehat, seperti menahan air sehingga kelembapan selalu terjaga, serta kebutuhan oksigen selalu terpenuhi, menahan 18% udara. Kelemahan bahan ini tidak ramah lingkungan. F. Perlit. Perlit adalah bahan tambang yang terbentuk dari gelas vulkanik, yaitu semacam batu apung. Keunggulan bahan ini selain ringan dan murah, terutama karena daya kapilernya yang tinggi sehingga mempunyai efek sumbu. Tapi sayangnya bahan ini tidak cukup baik menyimpan air sehingga juga cepat kering. Selain itu, debunya berbahaya bagi kesehatan paru-paru. G. Vermiculite juga merupakan bahan tambang yang normalnya membentuk bahan mika, tapi karena proses pemanasan yang cepat terjadi penguapan di antara lembar mineralnya. Mineral mika berbentuk lembaran-lembaran tipis. Vermiculite selain baik dalam menyimpan air nutrisi, juga cukup menyediakan oksigen. Yang kedua akan kita bahas tentang jenis tanaman. Teoritis hampir semua tanaman bisa ditanam secara hidroponik. Tentu saja karena berbagai pertimbangan-pertimbangan seperti besar kecilnya manfaat, untung ruginya, ekonomis tidaknya, serta keperluan apa untuk hobi, komersial, penelitian, atau pendidikan. Hanya beberapa jenis pohon saja yang biasa dan umum dihidroponikkan. Dalam bab ini,
akan dibahas beberapa jenis tanaman yang paling umum dan sudah pernah sukses dicoba ditanam secara hidroponik, terutama yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan cukup menguntungkan jika diusahakan secara komersial. Utamanya yang sesuai untuk ditanam dengan menggunakan sistem aquaponik. Untuk memudahkan berbagai jenis tanaman tadi, kita kelompokkan menjadi tanaman sayur mayur, tanaman buah, dan tanaman hias. A. Tanaman sayur mayur. Sayur mayur terutama diambil manfaatnya untuk kebutuhan konsumsi. Dari beragam jenis sayuran yang sudah dikenal, bisa dibedakan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, siklus hidupnya, dan bagian tanaman mana yang dikonsumsi. Berdasarkan ketinggian tempat, ada sayuran dataran tinggi, misalnya brokoli, beet, kapri, kentang, kubis, lobak, wortel, seledri, petsai, paprika, dan lain-lain. Sayuran dalam dataran rendah, misalnya bawang merah, jagung, timun, dan sebagainya. Sayuran yang bisa hidup baik di dataran rendah maupun tinggi. Yang termasuk jenis sayuran ini adalah bayam, kangkung, cabai, selada, seledri, terong, tomat, dan lain-lain. Kalau ditinjau dari siklus masa tanamnya, sayuran juga bisa digolongkan menjadi sayuran semusim, misalnya bayam, sawi, kangkung darat, cabai, tomat, beet, lobak, sawi, seledri, pakcoy, selada, terong, dan lain-lain. Sayuran tahunan misalnya kangkung air, melinjo, petai, jengkol, keluih, nangka, muda, dan lain-lain. Sedang dilihat dari bagian tanaman yang dikonsumsi, sayuran bisa digolongkan menjadi sayuran daun, yaitu sawi, bayam, kangkung, selada, kubis, dan lain-lain. Sayuran buah, yaitu tomat, terong, cabai, paprika, timun, kacang panjang, jagung muda, dan lain-lain. Sayuran bunga, ada brokoli, bunga kol, bunga turi, dan sebagainya. Sayuran umbi, yaitu kentang, wortel, lobak, dan sebagainya. Sayuran rebung yang dikonsumsi tunas mudanya, misalnya asparagus, rebung bambu, dan sebagainya. Dari beberapa jenis sayuran tersebut, sayuran semusimlah yang cocok dan umum dibudidayakan secara aquaponik karena siklus masa panennya relatif bersamaan dengan siklus masa pemeliharaan ikan yang merupakan sumber nutrisi hidroponiknya. Pertimbangan lain tentunya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi agar secara komersial menguntungkan. B. Tanaman buah. Ada perbedaan perlakuan dalam pemberian nutrisi antara budidaya tanaman sayuran daun dengan budidaya tanaman buah. Pada dasarnya ada dua fase utama dalam kehidupan tanaman, yaitu masa perkembangan atau pertumbuhan vegetatif dan masa perkembangbiakan generatif yang ditandai dengan sejak terbentuknya bunga sampai proses pematangan buah. Pada masing-masing fase ini, ternyata tanaman memerlukan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Pada masa vegetatif, keperluan unsur nitrogen meningkat dengan tajam dibanding unsur-unsur lainnya. Hal ini bisa dimengerti karena memang fungsi utama dari nitrogen atau N ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan pada masa perkembangan generatif, untuk mendorong pembentukan bunga dan buah, sangat banyak diperlukan fosfor atau P. Aquaponik dan tabula pot atau tanaman buah dalam pot. Aquaponik untuk tanaman buah tahunan adalah sesuatu yang mungkin saja diterapkan karena selain sirkulasi tertutup, aquaponik juga bisa dibangun dengan menggunakan sistem sirkulasi terbuka. Artinya, setelah keluar dari biofilter, air yang kaya nutrisi ini langsung dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.
jadi tidak kembali ke kolam atau bak pemeliharaan ikan lagi. Tanaman buah sebaiknya ditanam dalam pot, karena itulah disebut tabula pot, agar lebih gampang dikontrol dan lebih hemat air. Gambar berikut adalah menjelaskan tentang aquaponik dengan tanaman buah dalam pot. C. Tanaman hias. Lain dengan tanaman sayuran dan buah yang bermanfaat untuk kebutuhan konsumsi, tanaman hias terutama untuk dinikmati keindahannya, selain tentu saja sangat berguna sebagai sumber oksigen dan penyerap zat-zat polutan di dalam gedung atau ruangan ber-AC. Perlakuan tanaman hias di dalam sistem hidroponik prinsipnya sama saja dengan jenis tanaman lain. Itulah ragam media tanam yang bisa kita terapkan dan jenis-jenis tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan dalam sistem aquaponik. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam adalah terhindarnya tanaman dari gangguan hama dan penyakit. Seperti juga manusia, tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna, bahkan akan mati merana jika terserang penyakit. Menjaga kesehatan tanaman adalah mutlak. Itulah yang akan kita bahas pada bagian 12. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Is Julaidi Bakri atau klik tautan link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.